Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fania Julianti SSTMKes. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Akademi Kebidanan Singkawang. Pada semester ganjil ini, saya mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui yang menjadi salah satu mata kuliah inti kurikulum Akademi Kebidanan Singkawang. Bobot SKS mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui terdiri atas 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Kegiatan wajib saya lakukan di Akademi Kebidanan Singkawang adalah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama adalah pengajaran. Pelaksanaan pengajaran yang pertama saya lakukan berkoordinasi dengan dosen lainnya dalam membuat dan mengupdate RPS mata kuliah, bahan ajar, modul, dan logbook praktikum yang disesuaikan dengan kurikulum dan perkembangan teknologi pada saat ini. Proses perkuliahan di setiap awal semester berlangsung, saya selalu menyampaikan RPS mata kuliah dan kontrak perkuliahan. Untuk RPS mata kuliah dilengkapi dengan sumber referensi yang digunakan dan mendukung proses pembelajaran tersebut. Untuk kontrak perkuliahan juga saya sampaikan terkait penjelasan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pokok, strategi perkuliahan, aturan atau kesepakatan antara dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan keterlambatan, cara penilaian dan evaluasi. Proses perkuliahan saya menggunakan sarana dan prasarana dari kampus seperti LCD, laptop, papan tulis, Phantom. Selain itu saya juga menggunakan aplikasi yang mendukung dalam perkuliahan seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Google Form, bahkan video pembelajaran yang mendukung. Kegiatan perkuliahan dalam proses pembelajaran antara lain yang saya lakukan, yang pertama adalah mengucapkan salam kepada mahasiswa. Kemudian mengecek kehadiran mahasiswa. Kemudian memberikan motivasi kepada mahasiswa agar menumbuhkan semangat dalam pembelajaran yang disampaikan. Kemudian menyampaikan materi perkuliahan dengan berbagai metode, antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Metode dengan ceramah, saya biasanya memberikan persepsi kepada mahasiswa berkaitan dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Persepsi tersebut berupa gambaran atau contoh-contoh nyata di lingkungan masyarakat berkaitan dengan materi. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan penyampaian pengalaman mahasiswa dalam melaksanakan praktik di lapangan sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Mahasiswa diminta untuk menyampaikan aktivitas di tempat praktik terkait dengan asuhan yang diberikan kepada pasien. Adanya langkah ini bertujuan untuk melatih mahasiswa untuk dapat berkomunikasi secara aktif, menyampaikan pendapatnya, dan menarik minat belajar mahasiswa. Proses pembelajaran yang dilakukan secara diskusi, kelompok, dan tanya jawab. Pada kegiatan ini, mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan materi tersebut. Tujuan metode ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi yang baik, berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, serta berpikir kritis. Proses pembelajaran yang dilakukan secara praktikum juga dapat dilakukan secara demonstrasi dan simulasi. Kegiatan praktikum biasanya dilakukan di ruang kelas maupun laboratorium. Kegiatan awal praktikum dilakukan dengan adanya demonstrasi dari saya, kemudian saya membagi kelompok kecil mahasiswa secara tutorial untuk disimulasikan ulang oleh mahasiswa dan didampingi oleh tenaga laboran. Setiap proses pembelajaran saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami oleh mahasiswa. Sedangkan untuk proses pembelajaran ini dilakukan dengan penilaian tugas, praktikum, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan keaktifan mahasiswa. Penilaian tugas terdiri dari kuis, tugas mandiri, dan tugas kelompok. Kuis ini dilakukan secara tes lisan maupun secara tertulis. Lisan
Biasanya saya memberikan apresiasi kepada mahasiswa dengan menyampaikan nama-nama yang mendapatkan nilai yang tinggi di kelas. Sedangkan untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai rendah, maka saya motivasi lagi untuk lebih giat lagi dalam belajar dan memberikan tugas kembali agar dapat memperbaiki nilainya. Evaluasi tugas individu menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Form untuk mengefektifkan evaluasi pembelajaran. Evaluasi praktikum dilakukan dengan logbook praktikum dalam pembelajaran dan evaluasinya dilakukan pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Penilaian saya kepada mahasiswa selalu dilakukan secara objektif. Metode penilaian juga dibuat sesuai dengan rubrik penilaian yang kemudian diserahkan ke akademik sebagai administrasi pengajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya mulai menyampaikan materi, saya akan terlebih dahulu ya. Ada yang hadir hari ini? Tidak mungkin. Asteria Lama, Bernadetta Sio, Desi Doni, Dewi Permatasari, Divita Agustin, Denis Lastri, Era Fadila, Reni Arianti, Hafiz dan Hermina, Idawati, Dirbu Israwati, Pris Priyanti, Urnia, Lestari, Deni Katika, Mahmuda, Maria Dewas Prada, Mega Febrianti, Mary, Lini, Mary Erma, Maria Suryandari, Nusal Sabil, Ranti, Terima kasih. Lukasa, Selma, Srihatati, Surya, Ulfatena, Violeta, Bulan Sari, Dewi, Duyati.
Widawati. Proses laktasi dan menyusui adalah proses di mana seorang ibu akan menyusui bayinya yaitu dari 6 bulan sampai 6 bulan. Nah, jadi proses laktasi dan menyusui itu terjadi pada ibu masa nifas, ya, di mana ibu secara aktif memberikan ASI kepada bayinya, ya. Jadi proses laktasi itu secara aktif diberikan pada sampai 6 bulan, ya. Maka apa ibunya harus memberikan ASI menyusui, ya. Dan karena juga ada ibu nifas itu yang memberikan ASI sampai umur 2 tahun, ya. Pernah nggak kalian tetangga kalian atau saudara kalian, ya, yang bayinya itu masih aktif menyusu walaupun sudah menggunakan makanan pendamping ASI? Pernah? Nah, ya. Jadi proses laktasi dan menyusui ini yang sangat penting, ya. Kita berikan pendidikan kepada ya. Untuk capaian pembelajaran pada hari ini, yang pertama itu kalian harus bisa memahami fisiologi masa nifas, ya. Kemudian yang kedua harus bisa memahami kandungan dan komponen ASI. Yang ketiga harus memahami manfaat pemberian ASI. Yang keempat upaya memperbanyak ASI. Yang kelima harus bisa memahami tanda-tanda dari ASI. Yang keenam harus bisa memahami masalah dalam pemberian ASI. Dan yang terakhir kalian harus memahami dan memberikan aplikasi, ya. Bagaimana cara dukungan kita dalam masa laktasi ibu menyusui, ya. Di sini saya jelaskan fisiologi proses laktasi ini terjadi sebelum ibu masa nifas. Kemudian tidak mengkonsumsi rokok dan alkohol karena apa? Ini juga dapat mempengaruhi sistem metabolisme di dalam tubuh, ya. Salah satunya juga nanti akan mempengaruhi produksi ASI. Kemudian susukan bayi dengan payudara kiri dan kanan secara bergantian. Ini kaitannya juga tadi, ya. Sering mungkin kita memberikan ataupun menyusukan bayi. Jadi kalau menyusukan bayi itu bukan hanya sekedar menyusukan, tapi kita juga harus memilah, ya, kapan strategi agar produksi ASI ini lancar dan lebih banyak, ya. Nah, jadi pada saat kita memberikan ataupun menyusukan ASI kepada bayi, memang harus dilakukan secara bergantian. Setelah payudara sebelah kiri, nanti pindah sekitar 10-15 menit kita pindah ke payudara sebelah kanan. Karena apa? Itu dapat memberi waktu agar payudara yang setelah dikosongkan itu dapat memproduksi ASI kembali dengan tepat waktu, ya. Nah, jadi biasanya kalau ibunya teratur menyusukan bayi sebelah kiri dan sebelah kanan itu secara teratur, produksi ASI itu juga akan lebih lancar, ya. Karena apa? Kadang kalau ibu misalnya ibu ini hanya menyusukan sebelah, ya, sebelahnya payudara sebelah kanannya enggak, biasanya akan terjadi masalah. Apa? Bisa terjadi sumbatan, bisa terjadi ada pembengkakan. Jadi ASInya ini tidak lancar untuk diberikan kepada bayi, ya. Saya lanjutkan kembali. Ada tanda bayi cukup ASI. Nah, di sini tanda bayi cukup ASI, kalian bisa perhatikan dari tanda-tandanya yang nanti bisa kalian observasi, ya. Yang pertama, bayi menyusui ASI setiap 2-3 jam, bahkan 8-12 kali sehari, ya. Itu sudah katakan bayi cukup ASI, ya. Tetapi juga dengan komposisi volume ASI, ya. Jadi bukan hanya sekedar menyusukan, tapi tidak ada yang diminum, ya. Itu juga
Kemudian bayi dengan DAK, jadi bayi itu akan lebih sering ikut kencing, ya, 6 sampai 8 kali dalam satu hari. Biasanya pada bayi-bayi yang masih umur 1 bulan sampai 6 bulan itu akan lebih sering untuk DAK, ya, ibunya akan lebih sering ganti popok, gitu, ya. Kemudian kotoran BAB ini akan berwarna kuning karena tadi, ya, fungsinya dari ASI ini adalah membersihkan saluran pencernaan. Dari fesesnya ini berwarna hijau sampai berwarna kuning muda, biasanya seperti itu, ya. Bisa kalian observasi. Kemudian warna kulit ini terlihat merah dan tidak kuning. Karena apa? Kalau kuning ini biasanya berpengaruh terhadap kurangnya asupan ASI yang diterima oleh bayi. Jadi kalau bayi yang cukup ASI ini kulitnya berwarna merah. Kalau kuning itu sudah mengarah ke tanda-tanda terjadinya, ada yang tahu? Hepatitis. Ada yang punya pendapat lain? Bayinya berwarna kuning, pernah nggak kalian? Kalau jemur, ya, kalian dinas di ruang keri, ruang biologi, ya, kalian itu menemukan bayinya kuning, daerah muka, kemudian ada daerah tangan, perut, bahkan sampai kaki. Pernah jemur itu? Pernah. Apa? Disebut apa? Hiperbilirubin, ya, itu kondisi yang sudah patologis, hiperbilirubin. Jadi kandungan bilirubinnya lebih dari 16, ya, gram per liter, ya, itu sangat berbahaya. Karena apa? Bisa mengganggu sistem dalam organ hati, ya. Makanya nanti ada yang sampai penyakit apa tadi? Tapi kalau untuk kasus bayi, ya, yang biasanya terjadi pada hari pertama sampai 2 minggu itu adalah bayi dengan hiperbilirubin bahasanya, seperti itu, ya. Kemudian payudara ibu terasa lembek setelah menyusukan bayi. Nah, ini menandakan bahwa produksi ASI pada mama itu memang sudah keluar dan masuk ke dalam mulut bayi, ya. Nah, berarti menandakan bahwa bayi itu sudah menghisap ASI, ya. Nah, jadi makanya kalau kalian nanti lihat ibunya yang sedang menyusukan, kalau dia sudah menyusukan sebelah sini, kalau pertamanya payudara ibunya ini cukup cukup besar, gitu, ya, cukup tegak. Begitu setelah disusukan 10 sampai 15 menit, kalian pindah ke payudara sebelah kiri, sebelah kanan ini pasti akan lebih sedikit mengecil, ya. Itu menandakan bahwa ASI yang ada di payudara sebelah kanan itu sudah dihisap oleh bayi, ya. Kemudian bayi kelihatan puas sewaktu tidur, ya. Kemudian juga waktu tidurnya sesuai, ya. Kenapa? Karena biasanya kok bayi yang lapar ini bayinya akan lebih sering menangis waktu tidurnya sedikit sedikit terganggu, ya, tergantung, ya, nangis, ya. Nah, padahal di situ harus kita lihat sinyal dari kondisi bayi. Karena apa? Bayi itu kan hanya bisa nangis, ya. Kita tidak bisa lihat sinyal selain nangis. Tertawa itu pada bulan pertama itu juga sangat tidak terlihat, ya. Jadi kita perhatikan sinyal dari menangis itu apakah dikarenakan tadi kurang ASI ataupun ada masalah lain, misalnya BAB-DAK bisa juga, ya. Jadi makanya harus kita perhatikan apabila bayi itu menyusukan paling tidak sekitar 2 jam itu harus disusukan kembali, ya. Kemudian pertumbuhan berat badan dan tinggi badan sesuai dengan grafik. Jelas, ya, apabila bayi mendapatkan
ASI ataupun gizi yang cukup baik, maka pertumbuhan berat badan dan tinggi badan itu sesuai dengan grafik pertumbuhan. Biasanya kalau kurang, ini harus kita tingkatkan ya, asupan ASI kepada bayi. Harus dikasih apa namanya ya, ada yang mau ditanyakan? Dari materi yang sudah saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Ini sudah akan saya. Iya. Bu mau tanya bagaimana sih pada kasus ibu hamil TM3 yang sudah mengeluarkan kolesterol, apakah berpengaruh pada proses produksi ASI pada saat masa nifas? Iya. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan ya, fisiologis payudara ataupun proses laktasi itu sudah terjadi pada saat kehamilan ya, tapi masih belum dominan hormonnya. Karena apa? Karena ini hormonnya lebih dominan dan aktifnya setelah lahirnya plasenta. Lahirnya plasenta, penurunan hormon progesteron dan estrogen ini dapat memicu salah satunya hormon prolaktin, penghasil ataupun yang memproduksi ASI. Jadi kalau misalnya keluarnya kolostrum itu wajar, tapi tidak sama sekali mempengaruhi produksi ASI pada masa nifas gitu, ataupun masa menyusui. Lagi? Udah? Ya. Bagaimana cara mencegah putih susu yang lecet? Iya. Jadi kalau mencegah protein susu yang lecet, yang pertama ibunya ini kita ajarkan cara melakukan perawatan payudara. Kalau misalnya sudah lecet, jadi kita sarankan ibunya harus menyusukan bayi. Yang pertama itu ke payudara yang tidak lecet dulu, ya. Kemudian setelah 10-15 menit baru kita pindah ke payudara yang lecet tadi, ya. Tapi payudara yang lecet itu harus kita perhatikan juga ya. Apakah teknik menyusuinya tidak salah? Karena apa? Teknik menyusui yang salah itu dapat menyebabkan terjadinya lecet pada daerah putih. Dan biasa kalau masyarakat umum itu juga udah pintar sekarang apa? Mereka kalau puting susunya itu ataupun puting mamanya itu lecet, biasanya dioles dengan ASI setelah menyusui. Itu dapat, boleh saja. Nah, jadi tindakan-tindakan tadi harus kita jelaskan kepada ibunya ya, agar tidak terjadi putih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Lalu apakah hormon prolaktin itu hanya bekerja pada saat kita hamil? Iya. Nah, jadi hormon prolaktin itu pada saat kehamilan itu masih belum dominan, ya. Ada tapi masih belum dominan aktif. Yang lebih dominan aktif tadi pada saat masa nifas, keluar plasenta, hormon estrogen turun, kemudian prolaktin ini yang meningkat, ya. Nah, jadi pada saat nifas itulah hormon prolaktin itu lebih dominan, ya. Ada yang masih mau ditanyakan? Jadi usia hamilnya adalah yang belum hamil, kemudian jadi hormon prolaktinnya belum bekerja. Iya, belum bekerja, ya. Kalian bisa lihat ada nggak terlihat keluar air susu? Iya, nggak ada, ya. Jadi secara teorinya hormon prolaktin itu
Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, jadi sudah selesai evaluasinya. Jadi saya sampaikan kesimpulan materi hari ini. Jadi proses laktasi dan menyusui itu sangat penting kita berikan penjelasan kepada ibu, ya. Kenapa? Agar dapat menghindari masalah-masalah pada masa laktasi dan menyusui, ya. Masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, seperti kucing lecet, kemudian perlekatan ini salah, ya, kemudian juga payudara. Nah, jadi kesimpulan materi hari ini, ya, proses laktasi dan menyusui ini sangat penting kita berikan penjelasan kepada ibunya, ya, terkait dengan masalah-masalah pada saat menyusui. Karena apa? Kalau ibunya bisa melakukan, ya, tindakan-tindakan yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, maka proses laktasi juga dapat berjalan dengan lancar dan baik, ya. Nah, jadi kesimpulan materi hari ini sudah saya sampaikan. Terakhir pertemuan hari ini, ya, nanti silakan nanti kalian membuat tugas di rumah berkaitan dengan masalah-masalah pada ibu masa nifas, bisa mencari sumber referensi dari jurnal ataupun sumber usaha lainnya, ya. Silakan nanti kirimkan di classroom